Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya serta rahmatnya, Allah kumpulkan kita di sebuah majelis yang di dalamnya insyaallah akan dibacakan kalamullah, akan dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita berharap selamat di dunia dan di akhirat, sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam: taraktukum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnati, yakni kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, kita membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Sayyid Fathi Sayyid Nada hafizallahu taala wa rahimah. Kita masih di subbab al-istiqadhu minan naum, adab sekitar bangun tidur. Kita sampai adab yang ke-5. Qala muallif hafizallahu ta'ala: al-adabul khamisu ghuslul yadaini salasan. Adab yang kelima yang berkaitan dengan adab bangun tidur adalah mencuci kedua tangan 3 kali. Ay ghuslul yadaini salasa marratin qabla idkhalihal ina'a. Yani seseorang mencuci kedua telapak tangannya 3 kali sebelum memasukkan dua telapak tangannya ke bejana air, misalnya ke bak mandi atau ember dan sebagainya. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam: idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina'i, maka janganlah mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana air, hatta yaghsilaha salasan, sampai dia mencuci terlebih dahulu tangannya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia tidak tahu ya ketika dia tidur kemana tangannya berada. Wadzalika hadabun rafi'un minan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini adalah adab yang tinggi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menginginkan umat Islam kebaikan secara keseluruhan, bahkan tidak menyisakan kebaikan, melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersemangat agar umatnya mendapatkannya. Nah, salah satunya adalah dengan hadis ini. Beliau menginginkan agar air-air yang dimiliki oleh kaum muslimin tidak tercampur dengan kotoran, dengan najis. Karena Nabi SAW mengatakan, karena seseorang tidak tahu ketika tidur di mana tangannya berada. Bisa jadi ketika dia tidur, ya dia mengusap keringat, ya, atau garuk-garuk. Ya iya, kalau garuk-garuk tangannya. Nah kalau garuk-garuk kemaluannya, atau maaf pantatnya. Ya di situ ada najis kadang-kadang. Atau dia keluar air mani. Ya, mimpi basah, keluar air mani. Atau badannya ada sakit, misalnya borok. Ya. Nah, Rasulullah SAW menjaga agar semua itu kemungkinan akan tersentuh dengan tangan, karena dia tidak sadar ketika tidur. Bisa jadi ketika dia sudah garuk-garuk, ya, kemudian dia mencelupkan tangannya ke bejana, kemudian bejana itu dipakai untuk wudhu, untuk air minum, dan sebagainya. Di sini Islam menjaga agar air yang ada pada kaum muslimin senantiasa suci, bersih, dan bermanfaat. Di sini Islam benar-benar menjaga kebersihan. Nah kalau ada tuduhan kepada umat Islam bahwasanya umat Islam itu jorok-jorok, yaitu umatnya, bukan Islamnya. Jadi saya pernah ditegur sama seorang bule. Ya, waktu sekolah studi ngomong sama orang berbahasa Inggris dari Australia. Ada fenomena yang di Indonesia ini ada, di negerinya nggak ada. Ya ini apa? Kaum orang Indonesia ini kalau nemu bangkai tikus itu dilempar di jalan. Ini adalah tontonan yang tidak sepatutnya. Nah, orang-orang ini yang mereka tidak Islam mengkritisi, kenapa seperti itu? Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Tapi dia tidak bertanya seperti itu. Dia hanya mengatakan, saya melihat orang Indonesia itu luar biasa, senyumannya, ramahnya, kemudian baiknya pergaulan, kemudian peduli, tetapi untuk masalah sampah katanya, ya, permen itu kecil. Itu sering ya orang-orang mereka itu melihat ringan tetapi apa? Sangat bertentangan. Kemudian yang disampaikan kepada kami adalah masalah bangkai tikus. Ya. Coba aja dilihat jalan-jalan di Indonesia, terutama di Jawa. Berapa banyak bangkai tikus dibuang di tengah jalan. Mestinya apa? Ditanam biar tidak terganggu. Nanti akan kita bahas di bab ada buang hajat. Di sana ada bab tentang larangan apa? Buang hajat di tengah jalan. Karena dapat mendatangkan kepada pelakunya laknat. Nah, kenapa? Karena mengganggu kaum muslimin. Ya, tapi kaum muslimin Indonesia sepertinya apa? Sudah terbiasa dengan bangkai tikus di jalan. Wa'iyadzubillah. Jadi Islam datang dengan segala kebaikan. Ya, maka kalau ada Islam dikritisi, ya, maka yang salah bukan Islamnya, karena Islam sudah sempurna. Bahkan Allah jadikan agama ini satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum musliminnya lah yang tidak maksum. Adab yang keenam, al-adabus sadisu al-wudu. Adab yang keenam, bangun tidur adalah berwudu. Wa sayati ma yadullu ala dzalika minal ahadits fil adabis sabi was-samin. Dan akan datang apa yang menunjukkan akan hal tersebut dari hadis-hadis pada adab yang ke-7 dan ke-8.
Al-adab as-sabi, adab yang ke-7. Al-istinsaru bikuwatin salasan. Istinsar apa? Membuang air yang dihirup ketika wudu setelah istinsyaq dengan kuat 3 kali. Yakni ikhrajul ma'i minal anfi an tariqiz zafiri biquwatin salasa marratin indal wudu. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, yakni yaitu mengeluarkan air dari hidung, dari jalan keluarnya lubang hidung dengan kuat ya 3 kali ketika berwudu. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda. Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka berwudulah. Maka hendaknya dia berwudu. Falyastansir salasa marratin, dan hendaknya dia istinsar 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi, karena syaitan sesungguhnya bermalam di rongga hidungnya, di lubang hidungnya. Syaitan berarti kecil atau besar? Bisa kecil, bisa besar ya. Ada hadis-hadis yang lain menyebutkan syaitan bisa membesar seperti gunung. Dan ini bisa tidur di hidung kita. Hidung kita kecil. Ya, paling besar juga sebesar jempol kita ini. Ya, setan bisa tidur di situ. Ini adalah hikmah yang termasuk mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan hal gaib. Ya, kita wajib beriman dengan memahami ya zahirnya, selagi tidak ada yang menafsirkannya. Ya, terkadang memang ada zahirnya tidak sesuai dengan tafsirannya, maka kita kembalikan kepada takwilnya, tafsirnya. Dan inilah manhaj salaf. Ya, jadi manhaj salaf tidak semerta-merta meninggalkan tafsir, tidak. Jadi tuduhan ya saudara kita dari kalangan muslimin yang jahil bahwasanya salafi tidak menerima takwil atau tafsir itu salah. Bahkan salafi juga menafsirkan, tapi apa? Tafsir dengan sahih, tafsir yang sahih. Oleh karena kita dapati kitab-kitab para ulama banyak tafsiran. Misalnya aja tafsir Al-Quran, ya, ada tafsir ini, misalnya tafsir Ibnu Katsir. Oh, itu bukan tafsirnya salafi, itu tafsirnya Ibnu Katsir, itu bukan salafi katanya. Sudah kita contohkan ulama sekarang, ada Taisir Karimir Rahman oleh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Adwa'ul Bayan, dan ini tafsir yang Masya Allah. Jadi Adwa'ul Bayan adalah tafsir Al-Quran bil Quran, Al-Quran dengan Al-Quran. Ini yang ditulis oleh Al-Imam tafsir abad ini, siapa? Muhammad Al-Shinkiti rahimahullah ta'ala. Jadi beliau membuat sebuah tafsir khusus Al-Quran dengan Al-Quran. Adapun tafsir Ibnu Katsir lengkap. Kalau ada Al-Quran dengan Al-Quran, beliau tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Apabila ada hadis, masuk juga hadis. Kalau ada sahabat, masuk juga sahabat. Adapun Shinkiti, yakni Adwa'ul Bayan, beliau mengkhususkan tafsirnya Al-Quran dengan Al-Quran. Ini adalah cara yang termasuk yang ditetapkan oleh para ulama salaf rahimahumullah ajma'in. Kemudian tafsir yang lain, ada tafsirnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada tafsir Al-Alusi, kemudian Faidul Qadir dan sebagainya, sangat banyak. Jadi ini membantah saudara-saudara kita yang mengklaim orang-orang salafiyun tidak menerima tafsir, menyelisihi mazhab salaf itu sendiri. Tidak. Tapi kita menafsirkan dengan tafsiran yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Syekh mengatakan al-adabus samin, adab yang ke-8, as-salatu. Ini salat. Yakni ba'dal istighadhi hatta walau raka'ataini. Yakni setelah dia bangun tidur dia salat meskipun hanya 2 rakaat.
Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Syaitan itu mengikat tengkuk kepala salah seorang dari kalian ketika tidur dengan 3 ikatan. Ya, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemampuan untuk tidak lihat setan. Ya, seandainya kita lihat setan, bingung kita. Bangun-bangun sudah ada ikatan di leher kita. Ya. Ini kita bersyukur. Ada orang yang bisa lihat setan itu bangga sekali. Harus diruqyah. Ini gangguan dari setan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yadribu makana kulli uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Dan setan menuliskan pada setiap ikatan tersebut bagimu malam masih panjang, tidurlah. Nah, ini godaan setan. Jadi kalau kita tidur sudah waktunya bangun, dekati subuh, kok gak bangun-bangun. Nah, ikatannya itu berlaku. Bagimu malam masih panjang, tidur aja. Begitu. Alaika lailun tawilun farqud. Fa in istaiqadha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia bangun, fa dzakarallaha in halat uqdatun. Apabila dia bangun kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa ya, dengan doa yang kita telah bahas di kesempatan yang sebelum ini, ya maka terlepaslah 1 ikatan. Tinggal berapa? Tinggal 2. Ini 1 ikatan bisa lepas karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fa in tawaddoa. Nah, yang kedua ini jadi syahidnya bab sebelumnya, adab sebelumnya, yakni apabila dia berwudu, in halat uqdatun, maka terlepas 1 ikatan lagi. Ya. Sisa berapa? Sisa 1. Fa in shalla, dan apabila dia sholat, in halat uqaduhu kulluha. Apabila dia sholat, maka sudah terlepas semua ikatannya, tidak tersisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka dia pun bangun pagi hari dalam keadaan bersemangat untuk beramal soleh dan jiwanya yang baik, jadi baik jiwanya, jadi nggak marah-marah bangun tidur. Biasanya kalau kita lihat ada ya keluarga kita bangun tidur itu langsung marah-marah, dibangunin aja loh marah-marah. Bangun, mau subuh ini, suamiku bangun, salat di masjid. Kadang-kadang marah suami itu, gak ngerti, kesel lah, capek, habis ngelembur, habis rapat, ya bangun koperasi ini, saya mau tidur dulu. Kadang-kadang seperti itu. Inilah syaitan. Maka hendaknya dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ikatan ini berlaku. Maka hendaknya dia berzikir, menahan lisannya biar tidak marah. Berzikir kemudian memaksanya badannya ini agar melepas ikatan demi ikatan itu. Berwudu, kemudian dia salat. Wallahu taala alam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa illa, apabila dia tidak melakukan ini, asbaha khabisan nafsi kaslana. Maka apabila dia tidak melakukan 3 hal ini, maka dia pun berubah pagi harinya khabisan nafs, jiwanya buruk. Ini marah-marah, ya. Terus bawa perasaan dendam, hasad, ya. Mungkin kesenggol sedikit aja naik motor itu sudah marah-marah. Ya, kadang-kadang kan gitu ya, pagi-pagi semuanya ngejar, ngebut sudah. Ya caranya sampai di tempat kerjaan cepet selamat. Nah ini nggak ada istilah dulu orang Jawa bilangnya alon-alon, yang penting kelakon. Sekarang cepet selamat. Ya sudah itu. Kadang-kadang nggak sabar. Ya, kadang-kadang hanya sepele, tidak mau ngalah. Tidak mau disalib. Kadang-kadang disalib itu pun marah-marah. Ya ini mungkin wallahu taala alam sebabnya ini tidak
tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita itu. Kadang-kadang kalau sudah marah itu naik motor itu nggak tenang, pengennya apa? Balas, ngejar itu. Ya. Apalagi Indonesia, ya kasus tabrakan paling banyak itu di motor. Ya, coba lihat itu, ya dinas perhubungan itu ditulis sekarang di Surabaya itu jumlah atau angka kecelakaan ya setiap tahunnya motor nomor 1. Ya ini jiwa-jiwa pembalap, tapi apa? Kesetanan. Ya, kadang-kadang pada di jalan sepi gini, kadang-kadang gitu ya. Ya kalau ya kita ya doakanlah jangan sampai kita terucap sesuatu yang menyebabkan kita merasa kasihan nantinya. Misalnya, nek wis gak tiba ngono gak kapok. Kadang-kadang kita terucap kata-kata seperti itu. Maka hendaknya kita menahan diri. Justru kita hendaknya mendoakan hidayah atau ngasih uzur. Jangan-jangan dia lagi kebelet, ya, ngebut kebelet. Atau ya kita intinya jangan sampai kita mengucapkan dengan lisan sesuatu yang merugikan saudara kita. Dan kebanyakan adalah orang masih muda. Ya itu nggak salah kalau kepolisian itu mensyaratkan naik motor umur 17 atau 18 tahun. Ya, karena darah yang pada jiwa pemuda itu mendidih katanya wallahu alam. Semangatnya sangat menggebu-gebu, emosionalnya sangat tinggi, tidak stabil. Ya, wallahu taala alam. Kemudian al-adabut tasi', adab yang ke-9, iqadhul ahli, membangunkan keluarga. Qala musannif hafizallahu taala fayusanna ayyuqidha ahlahu ay zaujatahu. Disunahkan seseorang itu membangunkan keluarganya, yakni istrinya. Lis-salati idza qama lailan, untuk salat apabila dia hendak salat malam. Wa kadzalika auladahu, begitu pula anak-anaknya. Fayusalli bi ahlihi walau rakaataini, kemudian dia salat bersama keluarganya berjamaah meskipun 2 rakaat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ar-rajulu minal laili wa aiqadha ahlahu, apabila seseorang itu bangun dari tidurnya ketika malam dan dia membangunkan keluarganya, wa shallaya rakaataini, kemudian dia salat 2 rakaat keduanya, maksudnya suami istri salat 2 rakaat, kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, maka akan dituliskan bagi keduanya termasuk golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah dari laki-laki ataupun perempuan. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika manusia lagi tidur. Nah, ini romantis ini. Ya. Romantis, istrinya diajak sholat berdua. Karena jarang-jarang suami istri sholat berjamaah. Ya, kadang kelelahan, istri seharian ngomong anak, ya, ngurusi urusan rumah, sang suami sibuk dengan pekerjaannya dan tugas di luar, pulang ketemu sebentar, tidur bareng, bangun-bangun sudah harus kerja lagi. Rutinitas seperti ini kadang-kadang ya menjemukan, tidak ada gairah kehidupan. Maka hendaknya seseorang ya sering-sering memperbarui ya semangatnya untuk berumah tangga, untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Karena kita tidak tahu akhir kita apakah dalam keadaan baik ataupun tidak. Meskipun kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan akhir yang baik. Wa idza abat zaujatuhu, apabila istrinya enggan, enggak mau bangun, zaujatuhu istiqadha li salatil lail ma'hu, apabila istrinya tidak mau atau enggan bangun untuk salat malam bersamanya, fala ba'sa ayyunabbaha, maka tidak mengapa sang suami mengingatkan binadhin dengan memercikan air.
atau mengusap wajah istri dengan air, jangan diguyang air. Ya, oh ini guyang air. Ya suaminya, istrinya bisa marah ya. Saya pulangkan saja ke rumah ibu saya. Rosh kata beliau. Ma'an ala wajhiha, ya, mengusapkan wajah istri dengan air. Wa kadzalika taf'alu zaujatu ma zaujiha. Dan ini juga berlaku untuk istri, ya, atau membangunkan suaminya. Jadi jangan marah kalau dibangunkan istri, wajahnya diusap air, dipercikin ya. Tapi biasanya kalau dipercikin itu marah. Jadi diusap aja dengan air, pelan-pelan, dingin. Dan suami hendaknya apa? Jangan langsung marah. Berpikir dulu. Biasanya kaget, dingin gitu ya. Apalagi tidurnya pakai AC. Ya, tapi ya kalau pakai AC, kalau kena air itu anget ya. Tapi langsung dingin lagi. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat. Semoga Allah merahmati. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau didoakan Nabi? Ya ini, perhatikan. Semoga Allah merahmati. Rahmat itu menyayangi, ya, dengan mengampuni dosa-dosanya, menjaganya untuk kedepannya, serta apa? Memberikan pahala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak lepas dari 3, bahkan bisa lebih. Oleh karena itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas. Semoga Allah merahmati seseorang yang berdiri ketika malam hari, kemudian dia sholat, kemudian dia membangunkan istrinya, dan istrinya pun sholat. Fa in abad nadhaha fi wajhihal ma'a. Apabila sang istri enggan, dia pun sang suami memercikkan air ke wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita, yaitu istri, qamat minal laili fa shalat. Dia bangun malam, kemudian dia sholat. Wa aiqadat zaujaha fa shalla, dan dia pun membangunkan sang suami, dan suaminya pun sholat. Fa in ada nadhahat fi wajhihil ma'a. Apabila dia enggan, sang suami enggan, maka dia pun mengusapkan air atau memercikkan air ke wajah sang suami. Ini romantis ya. Sebenarnya ini romantis. Kadang-kadang ya memang syaitan ingin suami istri ini cekcok. Ya, jadi dibuat marah, ya, atau dibuat berlebih. Mestinya cuma dipercikir pakai tembak air. Itu, atau tembak untuk mandiin burung. Itu kadang-kadang ada aja ya. Inilah ya syaitan. Ini kita harus tahu, syaitan ini musuh kita ini. Gak bisa dilihat kecuali setan manusia ya, bisa dilihat. Tapi setan yang ini bahaya, nyusup di hati. Fa inna syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajri majrad dam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan itu ngalir bersama aliran darah seseorang. Nah, kalau darah ini pusatnya di mana? Jantung. Nah, kalau jantungnya sudah dikuasai setan, maka berlakulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila jantungnya ini sudah buruk, maka buruk semua tingkah lakunya. Ala wahyal qalbu. Itulah jantung. Kenapa? Pusat kebaikan ada di jantung, ya, di hati, ya. Secara bahasa adalah jantung. Hati itu liver ya. Bahasa Arabnya kabid. Tapi maksudnya jantung ya hati ini. Kalau antum sakit, pegang sini atau pegang dada? Aduh, hatiku sakit gara-gara si fulan. Yang mana? Liver atau ini yang berdetak ini? Yang berdetak ya? Ya, meskipun ini kita katakan hati, tapi secara nyatanya adalah jantung. Makanya bentuk jantung itu Ini ya, I love you itu ya. Apa katanya anak-anak itu? Ustaz, itu gambar I love you katanya. Ya, itu love ya. Warnanya merah, merah jambu itu. Ya, ini ada jantung kita. Ya, jantung. Makanya kita harus menjaga jantung ini. Ya, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
baik menuntut ilmu, terus membiasakan kebiasaan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi insan yang baik. Karena kebaikan ini insya Allah akan mengantarkan kita ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-adabul ashir, adab yang ke-10. At-tabkiru bil istiqal. Ya, bersegera untuk bangun. Yakni i'tiyadul istiqadhi mubakkiran. Yakni membiasakan bangun segera pagi-pagi. Pagi-pagi itu bukan mepet ya, pagi-pagi itu segera. Kalau kita tidur cukup ketika bangun jam 3 itu sudah fresh, kepala tidak pening, bangun. Adanya masih 1,5 jam tidur lagi. Ini kadang-kadang begitu ya. Ini saya juga kadang-kadang seperti itu. Jadi ya ini manusia, makanya perlu kita saling tanasu, mengingat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar ya bukan berarti yang di depan antum ini lebih baik daripada antum, tapi kita berusaha sama-sama ingin menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh, dan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran, dalam beriman, dalam beramal soleh, dan dalam saling menasihati. Fa inna dzalika mujlibatun lil barakah. Karena hal itu ya mengantarkan seorang kepada barokah, mendapatkan barokah. Apa barokah itu? Saya ingin tahu. Barokah itu apa? Faidah? Siapa yang tahu? Kan sering kita dengar barakallahu fik. Kalau ada yang nikah, barakallahu laka wa baraka alaika. Siapa yang tahu barokah? Hah? Gimana? Dan tetap. Ada yang menjemurnakan? Sudah 80% lah. Barokah. Sampai warung loh namanya barokah. Ya, jenang ada namanya jenang barokah. Ya, semua barokah. Ya. 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 Ya, mirip. Ya. Barokah, ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin, barokah itu kebaikan yang banyak, tetap dan bertambah terus. Ibaratnya kita punya wadah ini berisi air ini habis ada lagi, tak tumpah, tidak habis. Ini namanya barokah. Oleh karena barokah dari kata birkah. Birkah itu wadah air. Nah, apa hubungannya dengan orang bangun pagi-pagi dengan mendapatkan barokah? Adalah liqauli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah, ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kita mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sayang kepada kita. Bayangkan kita belum pernah ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan satu kebaikan pun, melainkan menyampaikannya kepada para sahabat, akan disampaikan kepada yang tidak hadir. Yakni kita nggak hadir waktu sahabat masih hidup. Ini pentingnya kita talaki, belajar, runut sampai sahabat. Oleh karena itu kalau kita ditanya, kenapa kok nggak cukup Al-Quran dan Sunnah saja? Bukankah dalam hadis itu taraktukum amro ini tidak disebutkan manhaj salaf? Ya, maka jawabnya adalah seperti ini. Kenapa? Ya karena sebenarnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu agar kita mengikuti para sahabat. Mereka jahil dalam masalah ini. Mereka ngambil dalil, meninggalkan dalil yang lain. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang datang setelahnya mengikuti mereka dengan kebaikan.
Apa yang dikatakan oleh Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan setelah mengabarkan bahwasanya apa? Orang yang pertama masuk Islam, kaum Muhajirin dan Ansor, dan ini khusus mustalah untuk para sahabat. Katanya Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka Muhajirin dan Ansor. Siapa? Ya kita-kita ini yang tidak menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik, maka apa kata Allah Subhanahu radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Nah, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ngikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Ini adalah subuhat yang sering dilemparkan oleh saudara-saudara kita, menghalangi manusia untuk apa? Ngaji dengan manhaj salaf. Dan sekarang Masya Allah, permusuhan mereka terhadap kita, gangguan semakin menjadi-jadi. Kenapa? Jamaahnya berkurang, pindah ke sini, pindah ke masjid sana. Mereka merasa apa? Omsetnya berkurang. Ya, ini laki-laki omset. Ya, sampai tuduhan apa? Sebagian ustadz mereka katanya apa? Pendekar aswaja. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah katanya. Apa? Karena dolar, Masya Allah. Ya mana? Saya nggak digaji dolar loh. Ya bisa di sini ada takmir masjid. Saya nggak digaji dolar, apalagi dari pemerintah Saudi. Ini adalah kedustaan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, beri dalil, bukti kalau kalian benar-benar orang-orang yang benar. Ini adalah biar manusia lari dari dakwah, mengikuti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj salaf. Di sini Nabi SAW, kita kembali ke kitab, yang mendoakan kita bagi siapa saja umatnya, terutama umat Nabi SAW yang agamanya Islam, karena umat dibagi menjadi dua. Ya apa ini? Umat itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Tik tuk. Apa? Umat dakwah. Umat dakwah. Ya, ini apa? Orang-orang yang belum masuk Islam. Dan yang kedua, umat ijabah. Umat yang telah menerima Islam. Nah, di sini ya Allah, Nabi SAW mendoakan kepada umatnya, untuk umatnya dengan barokah fi bukuriha, ya, ketika umatnya ini bangun pagi-pagi. Ya, makanya kita lihat ya Rasulullah SAW, ya beliau tidak tidur pagi, habis sholat subuh itu nggak tidur. Ya, bahkan kita dapati apa? Beliau berzikir ya sampai sholat syuruk isyraq. Ya, kadang-kadang kita habis sholat subuh terlentang tidur, ya tidurnya kurang, pules kan. Ya ini, ya enggak apa-apa sesekali, tapi apa? Hendaknya kita jangan biasakan. Bahkan para ulama menyebutkan, semisal Ibnu Qayyim rahimahullah taala atau Ibnu Muflih Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan tidur pagi ini apa? Menyebabkan gangguan kesehatan. Ya, gangguan kesehatan. Saya lupa apakah Ibnu Qayyim atau Ibnu Muflih. Dan kitabnya Adab Syar'iyah. Wallahu ta'ala. Saya lupa. Kemudian Al-Adabul Hadi Asyar, adab yang ke-11. Tartibul firashi ba'dal istiqadh. Ya, apa? Merapikan, menata apa tempat tidur. Ya, enggak ada dalilnya, tapi apa? Ini dalil secara umum ada. Misalnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah, suka keindahan. Ya, kita aja loh. Lebih suka mana? Kamar berantakan atau kamar tertata rapi? Rapi ya? Iya, makanya nggak ada. Antum cari hotel kamarnya berantakan, nggak laku. Yang rapi aja rebutan ya. Ini ya. Ini fitrah seseorang. Nah, Islam
ya menyukai hal tersebut, sehingga apa? Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakannya secara qat'i, tapi apa? Secara kaidah, secara umum masuk. Ya, seperti hadis tadi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Wallahu taala alam. Dan inilah adab yang terakhir dari subbab adab-adab bangun tidur. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya. Ini masih lama ini. Ya, Bang, adab ini. Di sini ada nanti pembahasannya tentang adab ketika seorang bermimpi atau terkejut bangun di tengah malam. Masih jauh. Ya, banyak sekali. Bagaimana yang harus dilakukan? Maka secara ringkas yang pertama adalah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, karena orang sebelum yang kedua, yang karena apabila seorang bangun terkejut itu bisa disebabkan banyak hal, bisa jadi musibah, ya musibah, misalnya kebakaran, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari api. Yang kedua, sebabnya bisa apa? Mimpi buruk, dan mimpi buruk itu pasti dari syaitan, ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau karena mimpi buruk, maka ada adab yang kaitannya dengan mimpi buruk. Misalnya apa? Ta'awudz. Kemudian apa? Meludah ke sebelah kiri 3 kali. Ya, tapi dilihat, kalau ada istrinya jangan diludahi. Ya, diperhatikan, maksudnya ludah ringan, bukan dahak yang dikeluarkan. Ya, jangan. Ya, jangan salah paham. Ya, karena sebagian ada orang salah paham. Oh, disuruh meludah. Ketika sholat juga begitu. Kalau ada gangguan, ini hadis Nabi ini, disuruh meludah ke kiri. Ya, kirinya ke jamaah yang lain. Ya, nggak boleh kita ya menyakiti saudara kita. Maka diperhatikan. Bisa apa pakai? Misalnya sapu tangan, ya tisu, atau di pakaiannya. Toh nggak najis, nggak apa-apa. Kotor, ya nggak apa-apa kotor. Ya nanti dicuci, kan begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia berwudu. Ya berwudu. Ya berwudu. Kemudian kalau dia mau tidur lagi, hendaknya apa? Ngibaskan apa? Tempat tidurnya. Sebagaimana adab ketika tidur, dikibaskan sambil mengucapkan bismillah 3 kali. Kalau dia mau, dan itu lebih baik apa? Salat. Ya kesempatan ini. Salat, ya semoga Allah Subhanahu wa taala dengan salat ini apa? Memberikan ketenangan. Karena setan ini luar biasa. Kalau kita perhatikan doa-doa sekitar rumah yang diucapkan waktunya dan tempatnya di rumah, kaitannya dengan pelindungan seseorang dari syaitan. Mulai dari masuk rumah, ketika makan, ketika tidur, bangun tidur, ketika terkejut, ya. Ini semuanya kaitannya dengan apa? Syaitan. Bahkan ketika kita masuk kamar mandi, ketika kita berhubungan dengan istri kita, ini kaitannya dengan gangguan setan. Nah ini yang wallahu a'lam, dan masih banyak lagi adab-adab yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya. Jadi yang pertama berzikir, yang kedua apa? Isti'adzah, ta'awudz. Kemudian meludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian dia berwudu, sholat lebih baik. Kalau dia tidur lagi apa? Ngibaskan tempat tidurnya dengan ujung kain 3 kali. Wallahu taala a'lam. Ya, kalau kebakaran gimana? Ya, apakah terus kita harus ini itu? Ya, sebisanya. Misalnya kita sambil apa? Terkejut kebakar, ya sambil apa? Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebakaran, ya kita sering mengucapkan takbir. Nah, takbir ini ya bermanfaat agar apinya padam. Ya, wallahu taala alam. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidur siang untuk sholat tidak. Wallahu ta'ala alam. Jadi apakah kalau tidur siang kemudian terkejut, apakah disunahkan seperti
bertawud, kemudian meludah ke kiri, iya. Tapi untuk sholat tidak ada dalil khusus. Maka dalilnya adalah kaitan dengan sholat tidur malam, maka kita kembalikan ke asalnya. Jadi tidak ada sholat ketika siang hari. Ya qailula misalnya, qailula terkejut ya jam 2 misalnya, terus kita sholat, ya tidak usah. Kecuali kita wudhu, kemudian kita niatkan sholat 2 rakaat setelah wudhu, misalnya itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Tidak ada, kita akhiri. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita sampai al-faslus sabi, pasal ke-7, adabul udhiyah, adab menyembelih. Ini tanggal 10 Zulhijjah sampai ayamut tasyrik. Ya, adab-adab kaitannya dengan menyembelih. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada kita. Ya Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu min zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.